Sebanyak 41 masjid yang ada di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikal. Ya, puluhan masjid ini berada di Kementerian Lembaga Negara dan BUMN. Temuan ini merupakan hasil survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M. Ketua Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad, menyampaikan survei dilakukan di 100 masjid kementerian, lembaga negara, dan BUMN pada saat sholat Jumat. Indikasi radikalisme itu ditemukan dari materi khotbah sholat Jumat yang disampaikan dari para khatib, seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan non-muslim. Ini setidaknya terlihat dari 41% masjid, kementerian, lembaga, dan BUMN itu kategorinya radikal. Shalom sahabat gereja YouTube yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa kembali bertemu dalam kasih dan anugerah-Nya. Hari ini kita akan membahas isu yang cukup serius. Penyebaran paham radikal, intoleransi, dan bagaimana umat Kristen dipanggil untuk merespons dengan bijak tetapi tegas. Mari kita buka dengan firman Tuhan. Sebab Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi Allah damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Artinya, segala bentuk ajaran yang menebar kebencian, permusuhan, dan perpecahan, jelas bukan berasal dari Allah. Sebanyak 41 masjid yang ada di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikal. Ya, puluhan masjid ini berada di Kementerian Lembaga Negara dan BUMN. Temuan ini merupakan hasil survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M. Ketua Dewan Pengawas P3M, Agus Muhammad, menyampaikan survei dilakukan di 100 masjid kementerian, lembaga negara, dan BUMN pada saat sholat Jumat. Indikasi radikalisme itu ditemukan dari materi khotbah sholat Jumat yang disampaikan dari para khatib, seperti ujaran kebencian, sikap negatif terhadap agama lain, dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan dan non-muslim. Ini setidaknya terlihat dari 41% masjid, kementerian, lembaga, dan BUMN itu kategorinya radikal. Radikalisme di masjid pemerintahan BUMN. Sahabat, belakangan ini terungkap bahwa ada paham radikal yang disebarkan melalui masjid-masjid pemerintahan dan BUMN. Materi dakwah yang seharusnya membawa damai malah dijadikan alat untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi. Ingat, akar masalah ini bukan baru muncul hari ini. Sejak awal tahun 2000-an, pasca reformasi di era Presiden SBY, bibit-bibit radikalisme mulai ditanam di kampus-kampus. Sekarang, setelah 20 tahun, panennya mulai terlihat. Banyak mahasiswa hasil doktrin radikal itu kini bekerja di BUMN, pemerintahan, bahkan dunia pendidikan. Mereka masuk dengan sistem orang dalam, membangun jaringan, hingga akhirnya bisa memengaruhi berbagai sektor. Bahkan institusi penting seperti Polri dan TNI pun sempat tersusupi. Kenapa bisa begini? Karena ada pembiaran. ASN yang seharusnya netral pun banyak yang sudah terkena paham radikal. Dan ketika dibiarkan, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan baru sadar. Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Bukankah ini yang sedang terjadi? Dari mimbar dakwah, yang seharusnya membawa kasih, justru muncul ujaran kebencian. Seperti contoh ceramah Ustaz Abdul Somad yang sering memicu kontroversi, menghina iman Kristen, dan mengadu domba. 72% lebih, ya, responden menyatakan toleransinya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Gereja di sebuah provinsi wilayah nggak bisa berdiri karena semuanya tidak mungkin itu adalah intoleransi, tapi itu karena pelanggaran administrasi. Ya. Tapi itu karena pelanggaran administrasi. Ya. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKK di Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Mbak, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat, Pak.
Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun, Bang. Balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah, ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap laziman. Gila nggak? Di negara ini? Gila itu. Ya, jadi maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Gereja sulit berdiri, tapi ada Muslim yang membela. Di sisi lain, kita melihat fenomena lain, gereja yang tidak bisa berdiri hanya karena alasan administratif dan izin. Alasannya klise. Ini bukan intoleransi, cuma masalah administrasi. Tapi mari jujur, apakah benar cuma administrasi? Kalau sebuah masjid bisa dibangun dengan mudah, tapi gereja tersandung izin bertahun-tahun, bukankah itu bentuk intoleransi yang terselubung? Namun di tengah situasi itu, kita patut apresiasi ada tokoh Muslim seperti Permadi yang berani bersuara jujur. Dengan hati yang bersih, beliau membela kaum minoritas dan berkata dengan kasih. Sahabat, kita perlu belajar menghargai tokoh seperti ini. Yesus mengajarkan dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Permadi menunjukkan kasih itu, meski ia bukan Kristen. Inilah contoh nyata bahwa kasih sejati melampaui sekat agama. Nah, sedangkan kalau kalian mandinya pakai garam dapur, itu kalian harus bacain ayat-ayat rukahnya lagi. Nah, kalau pakai garam ini, kalian tuh tinggal mandi aja, tinggal ucap bismillah. Mereka mengatakan kepada gua, berdasarkan dari data dan laporan yang mereka miliki, dalam satu toko yang menjual garam rupiah, nilai omsetnya mencapai 4,4 miliar rupiah. Gila kan? Nah, kebodohan seperti inilah yang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang, dan jelas ini adalah sebuah kejahatan dan penipuan. Kenapa resiko itu bisa terjadi? Ya karena orang-orang ini penipu ini pakai bungkus agama dalam melakukan praktek penipuan mereka. Dan inilah yang membuat gue semakin yakin untuk membuat konten ini, supaya masyarakat sadar bahwa hal-hal seperti ini tidak lebih dari penipuan gitu. Dan yang lebih buruk lagi, kejahatan dan penipuan ini dibalut dengan topeng keagamaan. Agama dijadikan komoditas bisnis. Ada hal lain yang juga perlu kita renungkan. Agama sering dijadikan alat dagang. Ada orang yang menjual garam dengan balutan agama, padahal ujung-ujungnya hanya bisnis paling laku di Indonesia. Ini mengingatkan kita pada perkataan Gus Dur, agama sering dijadikan kemasan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapapun yang melawan akan dituduh melawan Islam. Betul sekali, jualan yang paling laris di negeri ini bukan produk teknologi atau pangan, tapi jualan agama. Dan inilah yang membuat bangsa sulit maju, karena agama yang seharusnya membawa moralitas malah dijadikan alat untuk menipu, memperkaya diri, dan menguasai massa. Yesus pun pernah menegur pedagang-pedagang di Bait Allah, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Bukankah fenomena jualan agama ini mirip dengan apa yang Yesus tegur? Rumah ibadah jadi sarang bisnis, mimbar jadi ajang propaganda. Video, sahabat, kita tidak boleh diam. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya, kita dipanggil untuk mengungkapkan, menegur, dan menyuarakan kebenaran. Kita memang harus bijak, tetapi jangan kompromi dengan intoleransi dan radikalisme. Tokoh iman seperti Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Jerman, berani melawan ideologi Nazi yang menyusupi gereja pada zamannya. Ia berkata, diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Sahabat terkasih, dari ketiga video tadi kita belajar bahwa radikalisme tumbuh subur karena pembiaran. Dari kampus, masuk ke pemerintahan, BUMN, hingga dunia pendidikan.
Gereja sulit berdiri karena alasan administratif sering dijadikan tameng intoleransi. Agama sering dijadikan komoditas untuk bisnis dan politik, padahal seharusnya membawa kasih dan kebenaran. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman, menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-16. Melawan intoleransi dengan kasih Kristus, bukan dengan kebencian. Mari kita berdoa agar bangsa ini dipulihkan. Mari kita bersuara agar pemerintah berani menindak tegas paham radikal dan menghapus regulasi diskriminatif. Dan mari kita terus menjadi saluran kasih Kristus, agar dunia tahu bahwa kasih lebih kuat dari kebencian. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa,
Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.